Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Kiwari masih nemrak ciri sejati tanda utama rahmaniya Allah kadedeng kanyaha ulas asih mantenanana masih digebrokkeun pikeun urang sadayana dumasar kana asma mantenanana anu maha rahman ay mun'im bijaliyatin ni'am anu maha ngegebrokeun nikmat-nikmat anu zahir nampak dina kasat mata sareng dumasar kana asma mantenanana ar-rahim anu maha ngalimpah curahkeun daqaiqun ni'am nikmat-nikmat anu teu nampak dina kasat mata buktosna nikmat batin atau antawis kedua asma ieu Rahman tur Rahim anu ngagebrokeun nikmat anu zahir anu batin nembrak ku kehadiran urang sadayana dina ieu majelis. Nikmat anu zahirna buktosna sakujur badan urang aya dina kaayaan sehat afiat muafat. Nikmat anu batinna buktosna urang sadaya tiasa hadir jalaran nyanap hiji keyakinan iman tur Islam. Margi sok sanaos jasad urang walagri sehatul afiat muafat lamun hate urang teu dipapayasan ku nikmat anu batin buktosna nikmat iman moal tiasa urang sami hadir dina ieu patempatan. Asma Allah anu maha rahman, asma Allah anu maha rahim eta buktos kangge urang dina ieu saat dina ieu wanci ku jalan tiasa hadir sasarengan muwajahah dina ieu saat mubarakah. Pamugi Allah tetep netepkeun kadua jenis nikmat zahir batin eta dina awak-awakan urang sadayana sehingga urang sanes ngaung saukur jasad urang sadayana nu sehat tapi disarengan ku hirup anu pinuh ku barokat siang wengi timeti hirup dugikeun ka wafat aya dina rahmatna Allah Subhanahu wa taala anu maha rahman. Amin ya rabbana ya rabbal alamin. Insyaallah urang sami-sami neraskeun hancak kajian urang sadayana sabada dina dinten minggon muka langkung urang sadayana parantos ngebahas fasal perkawis waktu-waktu anu urang sadayana teu dikengengkeun salat kajabi salat-salat anu ngagaduhan sabab anu muqarin
atau Nabi anu muqaddim. Insyaallah pada saat ini kita akan teruskan kajiannya tentang dua fasal sekaligus. Fasal yang pertama adalah tentang al-arkan allati talzamu fiha tuma'ninah, rukun-rukun sholat yang wajib di dalamnya ada tuma'ninah. Hati-hati Bapak Ibu sekalian, ada rukun-rukun sholat yang tidak lepas dari kewajiban kita di dalamnya harus tuma'ninah. Nah, sebelum saya bahas rukun sholat apa saja yang di dalamnya harus ada tuma'ninah, kita mesti faham batasan dari apa itu tuma'ninah. Tuma'ninah itu ia adalah sukunun baina harakatain. Sukun artinya diam dengan penuh ketenangan, baina di antara harakatain, kedua gerakan sholat, atau sukun ba'da harakah, atau berdiam diri penuh ketenangan setelah gerakan sholat. Di dalam kajian sebelumnya tentang rukun sholat, hatta yanfasila baina huwiyyihi ilaihi, sampai terpisah jelas antara satu gerakan dengan gerakan yang lainnya, bihaitsu, di mana yastaqiru, kembali, kullu udwin, setiap anggota badan, mahallahu, ke tempatnya, biqadri subhanallah, dengan batasan bacaan subhanallah. Jadi batasan tuma'ninah itu adalah satu, jelas terpisahnya antara satu gerakan sholat dengan gerakan yang lainnya, penuh dengan ketenangan. Itu yang pertama. Yang kedua, batasan tuma'ninah itu kembali seluruh anggota badan sholat ke tempatnya masing-masing. Contoh, dari berdiri ke ruku. Ruku disebut tuma'ninah saat anggota-anggota badan itu kembali kepada tempatnya masing-masing saat ruku. Nah, ketika kembali i'tidalnya disebut tuma'ninah manakala anggota badan kembali tegak lurus seperti berdiri sedia kala sebelum kita melaksanakan ruku. Itu yang kedua batasannya. Yang ketiga batasannya itu sepanjang bacaan subhanallah. Jadi kalau ibu dan bapak melaksanakan ruku, sepanjang membaca subhanallah itu tos kalebat karena kategori tuma'ninah. Itu batasan paling minim di dalam tuma'ninah. Jadi kalau misalnya lebih cepat dari bacaan subhanallah, berarti itu tidak termasuk tuma'ninah. Misalnya dari i'tidal nih, dari i'tidal atau dari berdiri kita muruku Allahu Akbar, subhanallah, sami'allahu liman hamidah, subhanallah, Allahu Akbar. Pas sujud subhanallah, Allahu Akbar. Duduk di antara dua sujud subhanallah.
berarti itu sudah masuk ke dalam kategori tumanina. Jadi itu batasan-batasan ketumaninahan. Tumaninah itu secara bahasa artinya tenang, tidak bergerak di antara gerakan-gerakan sholat, di mana anggota badan kembali kepada posisi-posisinya. Insya Allah. Nah, batasan-batasannya yang pertama tadi itu adalah kembali anggota badan pada posisinya. Adapun lamanya adalah sebalama kita membaca kalimat subhanallah. Nah, apa saja rukun yang wajib di dalamnya ada tumakninah. Yang pertama ruku. Yang pertama apa? Ruku. Hati-hati, ruku itu termasuk rukun sholat yang wajib di dalamnya ada tumakninah. Hati-hati ya. Adapun ruku kemarin kita sudah terangkan dengan gamblang, tidak boleh ada yuta'ti, tidak boleh pantat mundur ke bawah terus dada menengadah ke atas dengan kepala mendongak ke atas, itu haram di dalam ruku. Harusnya punggung itu, tulang belulang punggung itu rata dengan kepala kita, sementara mata kita dengan jelas vertikal melihat ke tempat di bawah tempat sujud, lurus mata ke bawah. Jadi bukan ke tempat sujud di depan. Kalau di depan ke tempat sujud di depan pasti kepala akan mendongak seperti begini, makanya lurus saja ke bawah. Jadi posisi tulang belakang itu betul-betul lurus, betul-betul lurus. Bedanya kalau perempuan dengan laki-laki, perempuan tangannya mengepit pepayanya masing-masing supaya ente gundal gandul, sementara kalau laki-laki tangannya direnggangkan sehingga sampai sikutnya masing-masing kalau berjamaah saling berdempetan samping kiri kanannya. Nah, kira-kira jelas Bu. Jadi nu kahiji naon teh? Rukun salat anu wajib ada tumakninah di dalamnya adalah ruku. Yang kedua i'tidal. Hati-hati ketika sudah ruku kita bacakan sami Allahu liman hamidah. Nah, jangan dulu turun sujud sebelum istiqrar. Sebelum itu anggota-anggota tubuh badan kita kembali kepada posisi berdiri yang utuh. Jangan sami Allah liman hamidah kakara centang kieu geus Allahu akbar kahamana ruku sujud. Jangan sami Allah liman hamidah sudah istiqrar betul-betul, sudah kembali betul-betul anggota badan tulang belakang kita berdiri utuh seperti sedia kala sebelum kita ruku, baru kita Allahu Akbar untuk sujud. Jelas sih Bapak ya. Nah, itu yang kedua. Terus yang ketiga adalah sujud. Sujud itu adalah salah satu rukun sholat yang wajib, di dalamnya ada tumakninah, di mana harus nempel berapa anggota badan ketika sujud? 7 anggota badan. Yang pertama itu adalah ujung-ujung daripada jemari kaki kita semua. Nah, terus 2 dengkul kita semua. Terus yang selanjutnya yang ketiga 2 telapak tangan kita semua, dan yang ketiga adalah dahi kita semuanya. Jadi bukan hidung tapi dahi. Kalaupun hidungnya ente dugi karena tempat sujud tong kedah digadal-gadil terkedah. Yang paling penting mah jidat kita. Jidat kita kena ke tempat sujud dan tidak boleh ditahan. Tidak boleh ditahan sama tangan sekitar sehingga jidat kita tidak optimal.
nempel di tempat sujud, nggak boleh ditahan. Ini tangan diringankan saja, diringankan, suruh jidat kita betul-betul nempel. Batasannya lamun ayat kipung gitu di payun, tempat sujud itu pasti bakal ayat tapakan. Tina tapak ta'ar orang sadayana, kecuali upami aya uzur syar'i sepertos nauzubillahi min dzalik tina tar urang aya bisul anu nuju ngangkut nanah gitu upami diantepkeun teu ditahan bisa bucat tari teu bucat bacret bari yang nyeri luar biasa nya teu sawios ditahan. Katanya misalnya bisi dina ta'ar nini aya jurawat misalnya teh. Ya biasa nih usuk air ada beger, angin-anginan puting, jerawat, misalnya teh pas dina sujud nyeri karaosna bisul beunyer, jerawat batu ageng penyeri daripada urang bari muringis nyengir sujudna ditahan ke pandangan teu sawios. Ya, coba dicerita. Tilu hiji tadi teh ruku duanya tiga anu ka tilu sujud anu ka opat al julus baina sajadatain calik di antara dua sujud eta kedah aya tumanina, harus ada tumanina, harus ada tumanina. Nah makanya diisilah dengan doa Allahumma doa di antara dua sujud Rabbighfirli terus warhamni terus wajburni wa'afini wa'anni. Ada banyak redaksi doa di antara duduk di antara dua sujud. Yang jelas itu adalah doa sangat penting ibu bapak sekalian dimunajatkan sehingga bisa betul-betul tumanina. Nah manakala ada gangguan-gangguan kesehatan di tubuh kita sehingga tidak bisa optimal, ambil batasan tumanina yang paling minim. Batasan tumanina yang paling minimal tadi itu apa? Kalimat subhanallah. Nah, kenapa ada batasan minimal? Agar di mana ada kendala-kendala yang kita tidak bisa secara optimal tumanina, minimal kita mendapatkan pahala dan syarat tumanina dalam batasan yang paling minimal. Nah, jadi satu itu pasal yang tadi yang kita teruskan. Jadi ada berapa? Ada 4 rukun yang wajib di dalamnya kita perhatikan tentang tumanina. 1 ruku, 2 i'tidal, 3 sujud, yang keempat duduk di antara dua sujud. Baik, kita teruskan faslun, pasal selanjutnya. Asbab sujud sahwi arba'atun. Sebab diharuskannya sujud sahwi itu ada 4. Ini hati-hati, banyak yang lupa atau kurang paham. Ada sebab-sebab di mana kita diharuskan untuk sujud sahwi. Nah, sujud sahwi itu apa? Sujud sahwi itu lupa. Sujud yang diperintahkan di dalam sholat manakala kita lupa akan beberapa hal. Nah, apa saja sebab-sebab yang dimana menyuruh kita, mengharuskan kita untuk sujud sahwi. Nah, sebelum kita teruskan, ibu bapak sekalian sudah tahu kan doa sujud sahwinya itu apa? Halo. Subhanalladzi la yanamu wa la yashu. Subhanalladzi la yanamu wa la yashu. Coba bareng. Subhanalladzi la yanamu wa la yashu.
Subhana maha suci, alladzi Allah yang la yanamu tidak pernah akan tidur, wala yashu dan tidak pernah Allah itu melupa. Jadi yang suka tidur dengan suka lupa mah bukan Allah tapi kita. Jadi subhanalladzi la yanamu wala yashu. As-sahwu lughatan an-nisyan. Sahwu itu arti bahasanya adalah lupa. Wal muraduhuna maksud sahwi di sini mutlaqul khalalil waqi' fi shalah, yaitu jeda yang mutlak di dalam salat. Jeda yang mutlak terjadi di dalam sholat. Contohnya harus A tapi tidak dilakukan sehingga ada jeda. Harusnya qunut subuh tidak dilakukan, nah berarti ada jeda, ada khalal, ada jeda. Nah, misalnya sami Allahu liman hamidah, harusnya kan baca qunut subuh, Allahumma hadina fi man hadait dan lain sebagainya. Ini lupa, ujug-ujug langsung sujud Allahu akbar, berarti ada khalal, ada jeda. Nah makanya sahwi itu dari istilah fikihnya mutlaqul khalal al-waqi' fi shalah. Jadi jeda yang terjadi di dalam sholat. Jeda itu terjadi kenapa? Karena meninggalkan sesuatu keharusan sunat ab'ad di dalam sholat. Disebutnya sunat ab'ad. Sunat ab'ad itu adalah salah satu pesunatan di dalam sholat yang ketinggalan sehingga meninggalkan jeda di dalam sholat dan mengharuskan kita melaksanakan sujud sahwi insyaallah. Wal makna anna al asya' allati yundabu bi sababi wujudi wahidin minha sujudus sahwi fi kulli salatin wa fi sajdatil tilawah wa syukur la salatil janazah arba'atun. Maknanya andal asya' bahwa segala sesuatu allati yang yundabu disunatkan bisa babi karena sebab wujudi wahidin minha adanya salah satu di antara yang semuanya itu sujud sahwi diharuskan untuk sujud sahwi fi kulli sholatin pada setiap sholat, wa fi sajdatil tilawah dan juga pada sujud tilawah, wa syukri dan pada sujud syukur, la sholatil janazah tidak ada di dalam sholat janazah. Kalau dalam sholat jenazah tidak ada sujud sahwi, karena di dalam sholat jenazah pada sujudan gitu. Darah kata Ibu Daisy harus sujud gitu. Nah, sholat jenazah, kalau sholat jenazah tidak ada sujud sahwi. Yang kita mariluan kabeh sararujud gitu. Tidak ada sujud sahwi. Apa sebab tersebut? Al-awwal tarku ba'din min ab'adis shalah atau ba'dil ba'di. Sebab sujud sahwi yang pertama adalah meninggalkan salah satu sunat ab'ad salat atau sebagian dari sunat ab'ad salat. Hati-hati ya. Sujud sahwi itu yang pertama penyebabnya adalah meninggalkan sunat ab'ad sholat atau sebagian daripada perakan sunat ab'ad sholat. Maknanya annal awal minal asya', artinya bahwa yang pertama dari perkara-perkara allati yang yundabu disunatkan bisababi wujudi wahidin minha, karena adanya salah satu di antara semuanya untuk sujud sahwi itu adalah tarku ahadi ab'adis sholah, yaitu meninggalkan salah satu sunat ab'ad sholat
au kalimatin au harfin minhu walau amdan, atau meninggalkan satu huruf dari kalimat sholat sunat sunat ab'ad daripada sholat. Nah, sunat ab'adus sholat, sunat ab'ad itu ada berapa? Ada 7. Sumiyat ab'adan li'annaha lamma tuliba jabruha bisujud usbiyat al-ab'ad al-haqiqiyah allati hiya al-arkan. Disebut sunat ab'ad itu adalah karena manakala ditinggalkannya harus ada sujud sahwi. Ab'ad itu sunat tapi dia adalah salah satu bagian ba'dun daripada perak-perakan sholat. Adalah ab'ad al-mabna bil sujud litarki minha ba'da sab'atun wa hadha min al-ijma' wa huwa al-waqi fi kalam Syafi'i. Sunat ab'ad itu ada 7 di dalam Imam Syafi'i dan juga ashab al-Imam Syafi'i. Fahiya bitafsil 20. Secara terperinci ada 20, secara umum ada 7 sunat ab'ad itu. Secara terperinci ada 10 sunat ab'ad secara terperinci. Secara umum ada berapa tadi itu? Ada 7. Secara terperinci ada 10. Yang pertama al-qunut wa qiyamuhu. Qunut dengan berdiri saat qunut. Qunut dan berdiri saat membaca doa qunut. Qunut wa qiyamuhu. Jadi maaf ini yang belum hafal doa qunut subuh bagi yang bermadzhab Syafi'i harus hafalkan dari sekarang. Terus yang kedua wassalatu 'ala nabi fihi wa qiyamuha. Salat atau salawat terhadap Nabi di dalam qunut tersebut, wa qiyamuha, dan berdiri saat membaca sholawat terhadap Nabi di saat kita qunut. Hati-hati itu. Nah, termasuk dia bagian dari sunat ab'ad yang tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan berarti harus sujud sahwi. Contoh misalnya Allahumma inni nabi mana dari nabi mana dari Allahu akbar can sholawat, berarti harus sujud sahwi karena dia meninggalkan salah satu bagian daripada sunat ab'ad. Wassalam ala nabi fihi wa qiyamuh, dan salam terhadap Nabi wa qiyamuhu fihi, salawat dan salam. Misalnya contoh Allahumma adina fi man hadait wa afina fi man afait wa sallallahu alaihi ala sayyidina Muhammadin, tetap masih ketinggalan salam yang harusnya wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama salam itu. Jadi sekali lagi, yang pertama adalah qunut dengan berdiri, yang kedua sholawat atas Nabi dengan berdiri, yang ketiga menyampaikan salam terhadap Nabi dengan juga berdiri. Berarti kalau qunut terus sholawat tanpa salam masih tetap harus sujud sahwi enggak? Masih. Jelas Bu ya? Halo, ya jelas deh. Wassalatu 'ala al-al fi wa qiyamuha wassalamu 'alaihim fi wa qiyam. Salawat dan salam atas keluarga Nabi. Salawat dan salam atas keluarga Nabi dan berdiri. Jadi itu bisa kayak bisa. Allahumma nabi mana red, maafi nabi mana red, dawala nabi mana dawalait, wasallallahu ala sayyidina Muhammadin. Langsung orang turun rukun, ke pas rukun orang wa ala alihi wa sahbihi wasallam, nggak boleh. Harus sambil berdiri. Ya. Ya salawat salam ala al wa alaihim fi wa qiyamu. Wassalatu ala sahbi fi wa qiyam, dan salawat terhadap para sahabat dan sambil berdiri. Wassalam alaihim
wa qiyamuhu, dan juga salam terhadap para sahabat, wa qiyamuhu, sambil berdiri. Jadi di dalam kunut itu ada berapa tuh? Ada kunut sambil berdirinya, terus salawat terhadap Nabi sambil berdiri, terus salam terhadap Nabi sambil berdiri, terus lagi salawat dan salam terhadap keluarga Nabi, dua-duanya sambil berdiri, terus salawat terhadap sahabat juga sambil berdiri, salam terhadap sahabat juga sambil berdiri. Dalam satu rangkaian kunut, ketinggalan salah satunya berarti harus sujud sahwi. Makanya apa itu salawatnya yang simpel. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Kudu sinkron itu teh. Kudu sinkron. Kalau di depannya wasallillahumma ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi, maka ujung-ujungnya wasallim. Kalau wasallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi, ujung-ujungnya wasallam. Ada. Ya, bentar. Nah, kalau misalnya ibu sholawat dari awalnya wasallallahu pakai fi'il madhi, wasallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi, ujung-ujungnya wasallama. Kalau pakai fi'il amr di depannya wasallillahumma ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, maka harus juga ujungnya pakai fi'il amr. Jangan kebalik, wa sallallahu ala sayyidina wa alihi mimitina wa sallallahu ala ujung-ujungnya wa sallim, atau kebalikannya. Pertamanya wasallillahumma ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi, kok ujung-ujungnya wasallama. Makanya harus sinkron. Wasallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kalau di depannya wasallillahumma ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kumalamun ditamahan wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Tetap ummi ditamahin, tetap kalau awalnya wa sallallahu ala abdika wa rasulika nabiyil ummi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Oh, jangan ketipu dengan banyaknya panjangnya. Misalnya wa sallallahu ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Coba saya tes nih, awas, hati-hati, perhatikan kupingnya, regepkeun ulah tunu. Wa sallallahu ala abdika wa rasulika nabiyil ummi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallallahu ala abdika wa rasulika nabiyil ummi sayyidina maulana wa syafi'ina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Otot nyebut wasallim. Alhamdulillah. Jadi hati-hati, itu termasuk sebagian daripada sunat ab'ad di dalam kunut. Ya, dalam kunut. Coba doa kunutnya, Allahumma hadina fiman hadait. Hati-hati, bukan hadait. Jadi panjang hana itu.
Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fi lain fiman fima lamun barik mah wa barik lana fima. Dan ya Allah berkailah kami fima pada apapun perkara atoit yang Engkau berikan. Lain fiman, lamun fiman mah pada siapapun yang Kau berikan. Kalau fima mah kepada apapun perkara yang Kau berikan kepada kami berkahi ya Allah. Kau berikan sepeda biar berkah, Kau berikan rumah biar berkah, Kau berikan gelang sekadar pelek beca biar berkah. Kau berikan apa saja biar berkah. Wa barik lana fima atoit wa qina birahmatika syarra ma qadait. Boleh ditambah wa qina birahmatika wa fadlika syarra ma qadait. Qina itu apa? Qina. Dan jagalah kami ya Allah birahmatika dengan rahmatmu wa fadlika dengan karuniamu syarra dari kejahatan ma perkara-perkara qadait yang Engkau tetapkan. Dari keburukan ketetapan-ketetapanmu jaga kami ya Allah. Jadi kalau misalnya kita doa sholat subuhnya kita kunut, ya Allah jagalah kami dari keburukan ketetapan-ketetapanmu. Nandaikan misalnya pada hari Rebo Allah tetapkan di alam azalinya orang kata berat misalnya muning, bisa nggak jadi. Wakina birahmatika wa fadlika syarra ma qadait. Ibu misalnya Pak Rebo mau belanja ke ITC, nah, ada dalam kodok azalinya ibu salah pilih. Nukuduna misalnya teh warnana hejo, jadi warnana biru berjeng saroek teka tingali. Kulantaran dinas doa kunutna waqina birahmatika wa fadlika syarra ma qadait. Ya Allah jagalah kami dengan rahmatmu, dengan karuniamu dari keburukan apapun yang Engkau tetapkan kepada kami. Tadina orang teh bakal menang minantung numatak piki cilakaeun diganti ku Gusti Allah. Tadina orang bakal menang pitatangaeun numatak picilakaeun diganti ku Gusti Allah. Nah, coba penting ada penting. Coba Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman. Naon artinya Allahumma hdina, ya Allah berikanlah kami hidayah fiman pada orang-orang yang Engkau juga beri hidayah. Jadi biar kita kemanapun bareng sama orang-orang yang dapat hidayah. Kan aja komo zaman ayeuna mah lamun salah cicing bahaya. Salah cicing zaman ayeuna bahaya, salah diem zaman saat ini bahaya sekali Pak Bu. Ibu datang ke Kahatek salah gaul, bahaya. Ibu datang kemanapun salah gaul, bahaya sekali. Akang-akang ujang-ujang sekarang salah gaul di Facebook sudah bahaya sekali. Karena kita minta itu biar kita itu selalu dibersamakan dengan orang-orang yang mendapatkan hidayah. Wa'afina dan berikanlah afiat, berikanlah kepada kami afiat. Afiat itu bukan hanya kesehatan lahir, tapi juga kesucian batin. Semoga sehat walafiat. Mudah-mudahan sehat walafiat. Ari ditanya teh, ari afiat teh pokokna mah afiat we. Lamun sehat mah lebih kepada jasad, lamun afiat mah lebih kepada batin. Tambah lagi mu'afat. Sehat, afiat, wa mu'afat. Lamun mu'afat mah kelengkapan antara lahir dengan batin. Luar biasa, itulah hebatnya bahasa Arab. Sehat wa afiat, mu'afat. Makanya di dalam doa Idul Latif, Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid din wad dunya wal akhirah.
luar biasa. Itu sobat sedulah kita itu kalau mungkin pertama Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Terus kedua Allahumma inni as'aluka afwa wal afiyah wal mu'afah. Mu'afah itu penjagaan lahir dan batin. Mu'afah ad-daimah, kamu selalu jedin dalam urusan agama, wad dunya dalam urusan dunia, wal akhirah dalam urusan akhirat. Allahumma hadina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallana ya Allah, tawallana, jagalah kami, lindungilah kami, tawallana fiman tawallai, bersama orang-orang yang Engkau jaga. Wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fiman a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait fa inna taqdi wa la yuqda. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i Allah. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa inna la yadhilmu wa la yadhilmu, disembunyikan, artinya lah menjadi imam tidak dijaharkan. Tapi kalau dalam mazhab-mazhab yang lain boleh tetap dijaharkan. Makanya jangan kaget kalau nanti kalau sholat subuh di belakangnya kita ada imam baca doa qunutnya fa innaka taqdi wa la yuqda alaiknya disembunyikan, artinya disirkan, tidak dijaharkan dengan kaget. Tapi juga jangan kaget kalau ada yang dijaharkan. Nah, kalau munfarid mah ya baca kan nyaman malah berjamaah. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walayt wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu ala ma qadait nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallillahumma ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kok markotok gitu. Itu ya, jadi itu salah satu sunat amal. Terus selanjutnya wa tasyahudul awal wa qu'uduhu. Tasyahud awal dan duduk saat tasyahud, namun ketinggalan berarti kudu sujud sahwi. Pas diuk temacakeun syahadat. Tasawuf awal tidak bacakan tasahawat, terus tidak pas duduk awal ya tidak baca syahadat, berarti hajud sarus sujud sahwi, tetapi tetap wa qu'uduhu, hati-hati wa tasyahudul awal wa qu'uduhu, dan membacakan tasyahud awal dan juga duduknya. As-salatu ala nabi fihi wa qu'uduha, salawat terhadap nabi di dalam tasyahud awal dan sambil duduk. Wa salatu ala al-al fi tasyahudil akhir wa qu'uduha, dan salawat terhadap keluarga dalam tasyahud akhir. Jadi lamun tasyahud awal hanya sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sambil duduk. Nah kalau ketinggalan itu berarti harus sujud sahwi. Kalau di tasyahud akhir harus sama keluarganya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketinggalan alnya berarti harus sujud sahwi. Kira-kira jelas, Bu? Nah, jadi kalau dalam tasyahud awal cukup dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sudah. Tapi harus sambil duduk. Ketinggalan sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, berarti harus sujud sahwi, atau baca syahadatnya enggak sambil duduk, berarti tetap harus sujud sahwi. Kira-kira jelas, Bu ya? Halo, Bapak jelas? Paham? Itu yaitu tasyahud awal wa qu'uduhu. Al-murad bi tasyahud awal al-lafz al-wajib fi tasyahud al-akhir. Ya. Jadi maksudnya tasyahud awal itu lafaz yang wajib dibaca juga pada tasyahud akhir. Asyhadu alla ilaha
illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketinggalan itu di saat di tasyahud awal berarti harus sujud sahwi. Andal awal wa thani min ab'ad salat tasyahud awal wa qu'uduhu litasawwur sujud litarkil qu'ud wahdahu bima idza kana al-musalli la yusinu tashahhud fa innahu yatlabu minhu al-julus bi qadrihi fa idza lam yajlis faqad taraka al-qu'ud litashahhud al-awwal wahdah. Wa salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi salawat terhadap nabi di dalam tasyahud awal itu juga termasuk sunnat ab'ad. Wa salat ala al-al fi tasyahud akhir dan salawat terhadap keluarga nabi di dalam tasyahud akhir itu termasuk sunnat ab'ad. Kira-kira jelas? Faham. Wal qunut wa qiyamuhu. Al-murad bil qunut huna al-qunut ratib. Maksud dengan qunut di sini adalah qunut yang menjadi ratib, yaitu qunut subuh di dalam madhab Imam Asy-Syafi'i. Wa wit nisfi Ramadan al-akhir, dan juga yaitu qunut dalam sholat witir pada pertengahan Ramadan sampai akhir. Adik-adik, dan juga qunut pada sholat witir di pertengahan Ramadan sampai akhir. Jadi ibu kalau nanti di Ramadan sholat tarawihnya munfarid di rumah pas malam ke-15 sampai akhir, berarti ibu disunahkan dengan sunat ab'ad untuk baca qunut pada rakaat terakhir sholat witir. Sholat witir, dan sholat witirnya 2-1, 2-1, 2-1, tidak 3 langsung. Tapi hati-hati, niatnya kudu benar. Lamun niat itu benar, baru jadi salah. Contoh, witir tepan sholat ganjil. Terus tuh. Aya nu ngadebat ke pribadi, kunaon cenah kieu pan salat witir teh cenah salat ganjil. Atuh ari dua heula mah terus hiji anu duana berarti teu ganjil. Ayo kumaha jawab. Ongko cenah witir teh salat ganjil, tapi dua heula. Ari dua heula mah atuh cenah untuk ganjil. Cek pribados teh apan dua teh lain 2.2 heula. 2 tambah hiji berarti saberiji? 3 berarti ganjil genap. Mata kade dina niatna usolli rakaataini minal witri. Kade ulah usolli sunnatal witri rakaataini. Hati-hati. Kali lamun niatna usolli sunnatal witri rakaataini longko sholat witir tapi rakaatain. Engko sholat witir tapi 2 rakaat kurna teh usolli rakaataini min sholatil witri. Niat abdi sholat 2 rakaat tina 3 rakaat sholat witir. Can beres kepara 2 rakaat. Tapi lamun usolli sunnatal witri niat abdi sholat witir 2 rakaat salah. Ongko witir tapi 2 rakaat. Jelas? Jelas teh? Paham? Alhamdulillah. Maka ayo nu ngawenengkeun. Lamun ibu bapak rahimakumullah satu acan kulem urang tos salat witir 3 rakaat. Lajeng engke gugah kulem urang sadayana beres tahajud rek salat witir deui teu naon. Asal niatna nu bener. Usolli rakaataini minal witri. 2 ditambah 3 berarti sabaraha rakaat? Sabaraha rakaat? 5. Ari 5 witir henteu? Witir. Tamana jadi 7 rakaataini deui minal witri. Jadi sabaraha? Jadi 7. Tamana 8 tah. Rakaataini minal witri keneh wae berarti 8 rakaat witirnya. Kira-kira jelas dah?
Paham? Itu paham tak? Ya, insya Allah. Wassalatu wassalamu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi. Salawat dan salam terhadap Nabi, keluarganya, sahabatnya dalam tasyahud akhir. Lamun tasyahud akhir mah kudu ka Nabi, ka keluarga Nabi, ka sahabat Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu bahasan kita pada siang hari ini, mudah-mudahan aya guna sareng manfaat. Nah, ayo diteruskan ya Haji Yuyun di Cimahi pun lanjut anu panggelisna. Waktu orang yang berjamaah, imam tetap ada baca kunut. Ini kaduana sabaran depan kunut baca kunut. Nah, anak-anak langsung ke bawah atau segitu. Atau kumaha lamun urang ngamakmum ka anu henteu kunut. Biasana upami di Masjidil Haramain, di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram, imam itu kan kunut subuh karena imamnya ngamazhab karena mazhab Imam Al-Maliki. Jadi upami di Masjidil Haram, Masjid Nabawi mah kunut teh di awal duikeun ka akhir dina salat witir bulan suci Ramadan. Subuh teu aya kunut sebab mazhab Maliki. Namun biasanya imam itu ngasih jeda. Sami Allah, liman hamida. Matan pengkaget lamun di Masjidil Haram, di Masjid Nabi Nabawi, sami Allah liman hamida dina rakaat kedua dina subuh teh rada lami eta teh. Nah, eta masian waktu kami makmum kami maoskeun kunut subuh. Gitu. Jadi lamun misalnya hiji waktu sebang Syafi'i, mudah-mudahan amin gitu. Semuanya ditakdirkan datang ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, amin. Pas subuh, amin Allah liman hamidah, alhamdulillah, lain lillah, gancang kunut baca. Alhamdulillah, baca kunut subuh. Alhamdulillah bima dait wa bima nafait. Nah, kumaha lamun misalna diurang nyate kunut subuh nyate mere waktu keur baca kunut ya wis ikutan karena salah sawios anu ditekengingkeun teh ngaakhirkeun diri tina gerakan imam itu tidak boleh. Jadi lamun imam terus Allahu Akbar tina i'tidalna ulah urang sosorangan mereka dawang macakeun kunut itu tekenging ngakhirkeun tina gerakan imam. Tinggal ke urang sujud sahwi sabada assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Sebab sujud sahwi itu ada dua macam cara pelaksanaannya. Satu sebelum salam, dua setelah salam. Kenapa kok ada dua? Itu tadi itu hikmahnya. Biar kalau kita bermakmum dalam sholat subuh, sementara kita meyakini bermazhab ke Syafi'iyah bahwa kunut subuh itu sunat ab'ad, imamnya tidak baca kunut subuh, maka kita bisa sujud sahwi setelah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kedepruk sujud subhanallah ya namu alayasu duduk deui. Langsung sujud deui subhanallah mualayasu. Calik deui tos. Gitu. Jadi dua kali dan sujud sahwi ya. Nah, kata sadayana jadi jelas. Nah, terus kumaha dina ulur masih terberes pertanyaannya.
Kumaha ya lamun urang dina kunut subuh ngangkat panangan, apakah boleh dengan mengusapkan panangan itu ke rada ya tanah pintu? Ibu bapak berlaku kunut itu kan sebetulnya artinya doa. Di dalam bahasa Arab itu ada doa, ada sholat, ada kunut. Tiga-tiganya artinya namanya doa. Ya makanya berlaku kebolehan di dalamnya seperti kebolehan di dalam doa. Seperti kebolehannya mengangkat dua dabal pandangan. Itu sama diperbolehkan di dalam kunut karena kunut itu sendiri adalah doa. Seperti mengusapkan juga kedua telapak tangan setelah kita kunut, setelah kita berdoa mengusapkannya ke muka juga itu boleh. Karena berlaku itu semuanya adalah di dalam yaitu etika berdoa. Nah, jelas, paham. Apakah itu tidak akan menambah gerakan sholat? Tidak, karena itu kunut adalah doa. Ya, jelas. Sana. Mas baru sok. Opo, boleh. Kunut tadi kan di kunut itu kan hukumnya sunat apat yang bila mana ditinggalkan dengan sengaja hukumnya batal. Kalau tidak disengaja pohon tadi, lupa tadi, diketahui. Nah, bila mana tidak dilaksanakan, gimana dia itu? Ya, bagaimana kalau tidak dilaksanakan? Bertanya, kau bermazhabnya ke mazhab mana? Kalau mazhab Maliki, ya berarti kita tidak kunut subuh. Kalau kita bermazhabnya ke mazhab Imam Syafi'i, berarti harus meyakini bahwa kunut subuh itu adalah sunat abad. Abdi mah da kulantaran can apal bade ngiring ka mazhab Maliki we ari teu apal miring ka Imam Maliki kulantaran can apal nya ulah pindah-pindah teu pararugu. Kalau kita mazhab ke Imam Syafi'i apalkan udah can apal sadayana nu apal di sana apalna teh Allah madina fi mana dayat maafina fi man afait gas terjadi masalah ngan tetap salawat. Nah tadi dia wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam atau wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walaupun doa kunutnya cuma Allahumma madina fi man hadait Gusti da apa nangan sakitu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Daripada ente sama sekali asal atau ya. Nah, tapi ulangan seukur nganalkeun apana sakitu teu ditamaan diajarkeun terus Allah madina fiman hadait wa afina fiman afait tawalan atuh misalna teh sabulan ayeuna meunang opat baris Allah madina fiman hadait wa afina fiman afait tawalan fiman tawalai barik lahu fiman sakitu lah. Tapi tetap ujung-ujungnya kedah maoskeun sholawat. Jelas? Paham? Ayo, yang lain? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebatkeun amina saya teh urang ujung berung we gede bage. Dari Abdul Khaliq. Ustaz Abdul Khaliq. Kumaha upami ngamakmum. Terus ningal kebatalan imam terus abdi niat muparokoh abdi tos beres Fatihah imam taacan kenging tengantosan imam Ustaz antum tos mufarokoh tapi masih kena ngantosan imam mohon kenging ke misalkan menghargai taacan buku ya. Salah satu kebatalan imam anu yang antum lihat itu apa? Misalkan bacaan iyaka dengan tasdid. Oh gitu ya. Ini. Ya. Jadi kan kemarin itu kan ada 14 tasdidat yang harus dibaca di dalam suratul Fatihah. Nah, bagaimana kalau kita mendapatkan imam sementara tidak sempurna bacaan tasdidatul Fatihahnya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Salah teh. Ya. Tak kalau itu nggak usah dibatalkan Ustaz. Nggak usah dimufarokohkan. Antum langsung aja perbaiki dalam hati. Perbaiki aja dalam hati. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perbaiki aja langsung dalam hati. Jangan langsung dimufarokohkan. Karena ingat bahwa menjaga persatuan kesatuan itu adalah hukumnya wajib. Kalau menurut ujung-ujung mufarokoh, tiba-tiba misalnya ada pisah tina berjamaahnya, itu bakal menimbulkan fitnah yang besar. Kalau yang sifatnya menurut orang tersebut, karena banyak kemungkinan yang pertama karena boleh jadi dia lupa, boleh jadi tidak sengaja, banyaklah kemungkinan. Kita husnuzon aja kepada orang tersebut, mungkin lupa akan bacaannya atau kurang fasih bacaannya. Nah, kita perbaiki aja dengan diri kita. Pada kita dengar imam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, betulin aja dalam hati iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Betulin aja dalam hati. Toh nanti setelah imam baca Fatihah pun kita masih disunahkan untuk baca Fatihah. Ya, jangan lupa rokok ya. Misalnya, ya, Ibu Yati di Australia mana? Galembit. Ya. Ya, atau segitu Ibu bapak rahimakumullah, sholat witir itu sanes Ramadan hungkul, tapi setiap dinten salah sahiji keutamian amal yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu selalu mengedepankan sholat witir sebelum tidur. Ihtiyatan, jaga-jaga beliau tidak bangun malamnya untuk bertahajud. Karena man adraka raka'atan minal witri, barang siapa yang sebelum tidurnya sempat melaksanakan 1 rakaat saja sholat witir, maka dia sudah punya pahala sholat tahajud. Jadi ihtiyat untuk jaga-jaga diri agar kalau kita kesiangan sholat tahajudnya, kita sudah pahala dapat sholat tahajud. 1. Yang kedua, manakala kita kesiangan tidak harus qadha lagi sholat tahajud kalau kita sudah sholat witir. Lamun jayati witir acan sarokan acan biasa sholat tahajud rekodo berarti 12 rakaat isuk-isuk dah terganti sholat tahajud. Nah sholli rakaat ini minas sholat tahajud kodoan lil 12 rakaat dah enjing deh. Nah beribadah sama ketinggalin tahajud penting gantinya 12 rakaat isuk-isuk itu teh sabada meletek panon poe berqadha salat tahajud teh lamun pentingna salat witir sanajan dengan sarakaat tidak qadha anjing-anjing gitu sawios-wios mawi usahakeun ya bisi kaboboan kapulesan dulukan aja sholat witir walaupun 1 rakaat ya bagus nama 3 rakaat insya Allah. Segitu bantuan kafiatur wa peminggung subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.